Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah mau memasuki Ashrul Awakhir, hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang merupakan fase final bagi kaum muslimin di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, apa sesungguhnya yang mesti kita lakukan yang menjadi kunci bagi kita sebagai sebuah ikhtiar yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tiada lain dan tiada bukan ketika kita dihadapkan berbagai macam urusan, berbagai macam kepentingan, berbagai macam keinginan, kebutuhan, baik urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan berbangsa, bernegara, dan umat Islam itu sendiri. Yang dihadapi berbagai macam kesulitan itu tentu ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala sudah dikunci dengan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ikhtiarnya menjadi orang bertakwa, membuka ridho Allah Subhanahu wa taala, membuka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan penguatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan identik dengan bulan doa. Ramadan identik dengan bulan terkabulnya doa. Sepanjang bulan Ramadan itu sendiri, Masya Allah, banyak waktu-waktu mustajab. Ya. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan bagi orang yang saum itu sendiri. Ya, ada 3 kelompok, 3 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan ditolak dakwahnya, tidak akan ditolak doanya. Salah satu la turaddu da'watuhum. Yang pertama as-shaim hatta yuftira. Yang kedua al-imamul adil. Yang ketiga da'watuhul mazlum. Ini luar biasa, harus kokoh 3 kelompok ini di bulan Ramadan. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang saum sampai dia itu berbuka. Artinya sepanjang dia saum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ditolak oleh Allah. Luar biasa, Masya Allah. Ini yang harus dilakukan, ikhtiar sekuat mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita hadapi di dunia ini. Yang kedua adalah apa lagi? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, sahabat sekalian, kunci jawaban masyarakat, jawaban keluarga, semua dipimpin oleh para pemimpin. Dari level pusat sampai level daerah. Dan semuanya itu kalau mereka punya kriteria yang adil, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tahun-tahun ke depan itu kalau mereka para pemimpin, masyarakatnya juga berdoa kepada Allah dari permasalahan yang ada, beres tuntas, Allah akan beri jawabannya. Ya, insya Allah itu, Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga adalah dakwatul mazlum. Ya, doanya orang-orang yang terzolimi. Satu sisi tidak boleh menzolimi orang. Sisi lain banyak orang yang terzolimi. Dan jangan sampai mereka berdoa untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci penting. Dan ayat doa ini juga rentetannya dalam tema Ramadan dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, dan ayat doa khusus diselipkan oleh Subhanahu wa taala di 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Luar biasa. Ya. Ini wa idza sa'alaka ibadi, ketika bertanya umat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi tentang Allah, katakan fa inni qarib.
sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wat da'i, kami akan menjawab, mengabulkan, tidak menolak, ya, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza da'ani, yang berdoa kepadaku. Kemudian falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, hendaklah juga menjawab apa yang diinginkan Allah, ya, beriman kepada Allah. Tapi yang hebat di bulan Ramadan itu syaratnya belakangan, memintanya duluan. Kalau di luar Ramadan itu berlaku Al-Fatihah, beribadah dulu baru meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa. Jadi di luar Ramadan silakan berdoa dulu aja, ya, beriman nanti sok mengikuti, ya, menjawab panggilan Allah nanti mengikuti. Masya Allah, ini kunci penting kita, ya. Maka silakan banyak doa. Waktu mustajabah sepanjang Ramadan, ya. Kemudian sepertiga malam terakhir, dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir itu. Yang menjadi fenomena umum, sepertiga malam terakhir itu banyak kamus di umum itu justru hanya makan sahur saja, ya. Ketika kegiatan sahur jam berapa? Jawabnya jam 4. Itu mah dipastikan hanya makan sahur, ya. Tapi kalau amalan sahur itu sepertiga malam terakhir, dari setengah 2, jam 2 bangun, ibadah, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan terakhir adalah apa? Rahasia terakhir bagi kita bagaimana berdoa itu adalah 10 hari terakhir di mana kita tidak tahu Lailatul Qadar. Banyak juga orang memahami Lailatul Qadar hanya malam 1000 bulan, padahal lebih baik daripada 1000 bulan pertama. Dan malam kemuliaan. Kenapa mulia? Al-Qadar dikatakan mulia karena orang-orang yang Allah takdirkan di malam itu 1 tahun ke depannya mendapat takdir jelek, kemudian dia berdoa pada malam itu dapat kemuliaan, takdir jeleknya berubah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sepanjang malam dia berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ketika dia itu mau, ya, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa satu itu dan ditambah doa yang lain silakan semampunya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka Allah tidak rela kepada hambanya yang berdoa terus-terusan sepanjang malam, takdir jeleknya ditetapkan, oleh karena itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pentingnya doa. Maka jamaah sekalian, berbagai urusan, berbagai kepentingan, berbagai masalah dihadapi, merundungi bangsa ini, maka solusi yang paling hebat, manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya sebagai bulan doa, bulan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan-amalan lainnya juga, salat malamnya, ibadah Qur'annya, dan Al-Qur'an banyak dibaca, banyak dihatamkan, karena Al-Qur'an juga ada banyak doanya, zikirnya di sana, Masya Allah. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin banyak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan nasib baik bagi kita, bagi bangsa Indonesia yang luar biasa. Semakin hari semakin banyak masalah, namun insya Allah optimis ke depan kita akan perbaiki dengan mengoptimalkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini dengan membacakan doa kepada Allah yang optimal, bermalam-malam begadang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari insya Allah kita sama-sama kokohkan hati diri kita, bangsa kita, anak-anak kita menyambut takdir baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.